Natuna, salah satu wilayah terluar Republik Indonesia. Meskipun secara geografis, Kepulauan Natuna justru lebih dekat dengan Malaysia, bahkan diapit oleh dua wilayah Malaysia, yaitu Semenanjung Malaya dan Sarawak. Natuna hampir selalu menjadi lokasi dilaksanakannya latihan gabungan TNI. Secara politis, ini adalah penegasan Indonesia atas kedaulatan di wilayah Natuna. Namun, Indonesia beberapa kali terlibat insiden dengan negara tetangga di perairan Laut Natuna. Serempetan kapal Indonesia dengan Vietnam, masuknya kapal penjaga pantai atau Coast Guard Cina ke perairan Natuna. Dalam video ini, kita akan mengulas bagaimana duduk persoalan sengketa di perairan Natuna, memahami batas-batas teritorial antar negara, baik yang sudah disepakati maupun yang masih diperselisihkan, juga klaim-klaim wilayah masing-masing negara di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Channel ini selalu berkomitmen untuk memberikan informasi secara akurat dan objektif, tetap dalam semangat nasionalisme dan bela negara tanpa harus bersikap overproud dan chauvinistik, sehingga kita bisa melihat permasalahan dengan objektif dan dewasa. Natuna merupakan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna merupakan wilayah yang berupa kepulauan dengan jumlah 272 pulau. Terbagi dalam 15 kecamatan, penduduk Natuna berjumlah sekitar 89.000 jiwa. Sebagai kabupaten terluar, wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Area Kepulauan Natuna menyimpan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi. Diperkirakan, cadangan minyak bumi di Natuna mencapai 1,4 miliar barel, sedangkan gas alamnya 112,3 miliar barel, menjadikannya cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nilai kekayaan ini, jika dihitung secara kasar, mencapai sekitar 50.000 triliun rupiah. Belum lagi potensi perikanan yang juga besar, sehingga Natuna merupakan kawasan strategis yang harus dipertahankan oleh Indonesia. Tetapi, di sisi lain, juga diincar oleh negara lain. Agar lebih memahami kedaulatan Indonesia di Natuna, mari kita melihat sejarah Natuna. Pada abad ke-19, wilayah Natuna adalah bagian dari Kesultanan Riau. Jadi, Indonesia memiliki dasar sejarah atas kepemilikan wilayah Natuna. Pada masa penjajahan, ada beberapa negara yang menjadikan wilayah Nusantara dan Semenanjung Malaya sebagai wilayah koloninya, di antaranya Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Belanda mendirikan pusat pertahanan dan pelabuhan di Malaka setelah berhasil menyingkirkan Portugis. Sementara Inggris mendirikan pusat pertahanan dan perdagangan di Bengkulu dan Tanjung Pinang. Persaingan dagang dan perebutan wilayah koloni mengakibatkan konflik berkepanjangan antara Inggris dan Belanda. Untuk mengakhiri konflik ini, Inggris dan Belanda sepakat menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824. Perjanjian tersebut menetapkan batas-batas di wilayah Inggris dan Belanda di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Inggris mendapatkan wilayah Semenanjung Malaya dan Singapura, sedangkan Belanda mendapatkan Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, juga termasuk Kepulauan Natuna. Setelah Indonesia merdeka, seluruh bekas wilayah jajahan Belanda menjadi wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan wilayah jajahan Inggris menjadi negara Malaysia. Jadi, secara historis, Natuna adalah wilayah Indonesia dan tidak ada sengketa dengan Malaysia, meskipun terletak di antara dua wilayah Malaysia. Hal ini karena Inggris baru menguasai wilayah Sarawak 17 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut. Secara jelas, Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Namun, bagaimana dengan wilayah lautnya? Sejauh mana batas teritori Indonesia di Natuna? Terkait batas wilayah, terdapat batas teritori, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Pertama, batas teritorial. Wilayah teritorial adalah wilayah kedaulatan penuh Republik Indonesia. Kapal atau pesawat terbang asing yang akan memasuki wilayah tersebut harus atas seizin negara Indonesia. Batas teritorial di laut adalah 12 mil laut atau 22 km dari garis pantai terluar. Sebagai sebuah negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki kekhususan. Selain batas teritorial 12 mil laut dari pantai terluar, wilayah perairan yang berada di antara pulau-pulau juga merupakan wilayah Indonesia. Sebagai contoh, laut antara Pulau Jawa dan Kalimantan seluruhnya adalah teritori Indonesia, meskipun jarak antara Jawa dan Kalimantan lebih dari 2 kali 12 mil. Hal ini dideklarasikan oleh Indonesia pada tahun 1957 melalui Perdana Menteri Juanda Kartawijaya dan dikenal sebagai Deklarasi Juanda.
Melalui diplomasi internasional, deklarasi ini diperjuangkan dan akhirnya pada tahun 1982 diterima dan dimasukkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, termuat dalam artikel 2 dan artikel 49. Konvensi ini diikuti oleh 168 negara, namun Amerika Serikat justru tidak menandatangani konvensi ini dan tidak mengikuti. Sehingga di mata Amerika, perairan di dalam kepulauan Indonesia yang melebihi jarak 12 mil dari pantai adalah perairan internasional. Inilah penyebab insiden antara F-16 TNI AU dengan F-18 Angkatan Laut Amerika di atas Pulau Bawean tahun 2003, karena Amerika menganggap terbang di atas perairan internasional. Berikutnya, landas kontinen. Landas kontinen adalah kelanjutan alamiah dari suatu daratan. Artinya, dasar laut pada landas kontinen secara geologi merupakan bagian dari pulau tersebut. Secara geologi, landas kontinen bisa membentang sangat jauh. Namun, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah landas kontinen suatu negara dibatasi tidak lebih dari 200 mil laut. Dalam landas kontinen, negara berhak sepenuhnya atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Jika negara tersebut tidak melakukan eksplorasi, maka tidak ada negara lain yang berhak mengambil alih eksplorasi tanpa persetujuan dan kerjasama dengan negara bersangkutan. Secara geografis, landas kontinen Indonesia banyak bersinggungan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Maka, untuk menentukan batas landas kontinen ini, dilakukan perundingan dengan melihat fakta geologis. Namun, jika ada perselisihan dan tidak tercapai kesepakatan, maka batas landas kontinen ditarik jarak yang sama dari garis pantai masing-masing. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah area di luar batas teritorial di mana negara pemiliknya berhak atas eksplorasi sumber daya alam dan pemanfaatan secara ekonomi. Negara lain berhak melintasi secara bebas, baik melakukan pelayaran maupun terbang di atasnya. Bahkan boleh memasang kabel maupun pipa bawah laut melintasi ZEE. Namun tidak berhak untuk mengambil kekayaan alam di dalam zona tersebut. Berdasarkan artikel 57 pada Konvensi Hukum Laut PBB, batas zona ekonomi eksklusif tidak melebihi 200 mil laut dari garis pantai. Di Laut Natuna, zona ekonomi eksklusif Indonesia, salah satunya bersinggungan dengan ZEE Vietnam. Jika diukur jarak antara pulau terluar Natuna dengan pulau terluar Vietnam, maka jaraknya sekitar 240 mil laut. Otomatis, ZEE Indonesia dan Vietnam saling tumpang tindih, dan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam hingga saat ini belum disepakati. Indonesia dan Vietnam memulai perundingan batas ZEE sejak tahun 2010 dan belum mencapai kesepakatan. Inilah penyebab terjadinya insiden tabrakan antara KRI Ciptadi dan kapal pengawas perikanan Vietnam, karena kedua belah pihak merasa berada dalam zona ekonomi eksklusif masing-masing. Indonesia dan Vietnam telah menyepakati batas landas kontinen pada tahun 2003. Batas landas kontinen ini adalah garis antara 6 titik koordinat yang berada di kisaran 6 derajat lintang utara dan antara 105 hingga 109 bujur timur. Jika diukur, garis ini lebih dekat ke Indonesia, artinya landas kontinen Vietnam lebih jauh. Namun, batas zona ekonomi eksklusif belum disepakati. Batas landas kontinen dan batas ZEE adalah dua rezim yang berbeda. Inilah awal mula perbedaan persepsi antara kapal Indonesia dengan Vietnam. Kapal Vietnam menganggap masih mencari ikan di dalam batas landas kontinen, sehingga itu adalah ZEE Vietnam. Sedangkan Indonesia menganggap kapal Vietnam tersebut telah melampaui titik tengah jarak antara pantai Vietnam dan Natuna, sehingga telah masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk mencegah agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang, maka Indonesia dan Vietnam harus segera membuat kesepakatan tentang batas zona ekonomi eksklusif. Berikutnya, yang baru saja terjadi dengan kapal penjaga pantai Cina. Kapal Cina tersebut masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, mengawal kapal-kapal pencari ikan Cina. Artinya, kapal-kapal Cina telah melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, di mana seharusnya hanya Indonesia yang berhak melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Mengapa Cina melakukan hal itu? Ini karena Cina mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritori Cina.
Klaim itu didasarkan pada apa yang mereka sebut sebagai geodesian atau the Nine Dash Line, 9 garis putus-putus sebagai garis batas klaim teritori Cina atas sebagian besar atau lebih tepatnya seluruh Laut Cina Selatan. Cina telah mendaftarkan peta dengan 9 garis putus-putus ini ke PBB tahun 2009 dan langsung disambut protes oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Vietnam. Dasar dari klaim Cina ini adalah karena mereka telah mengklaim Kepulauan Spratly yang berada di utara Pulau Kalimantan sebagai teritori Cina. Kepulauan Spratly ini adalah pulau-pulau karang yang aslinya tidak berpenghuni. Klaim Cina terhadap Kepulauan Spratly ini juga tidak diakui secara internasional. Pulau-pulau karang di Kepulauan Spratly ini sebagian diklaim sebagai milik Malaysia, sebagian lagi oleh Filipina, Brunei, dan Vietnam. Namun, Cina mengklaim seluruhnya. Terkait Natuna, Cina juga mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai wilayahnya karena dekat dengan salah satu pulau karang di Kepulauan Spratly. Artinya, klaim Cina atas perairan Natuna adalah klaim yang mengada-ada karena dasar klaimnya sendiri masih dipersengketakan. Wilayah yang diklaim Cina ini, selain bersinggungan dengan Indonesia, juga mencaplok wilayah teritori Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Dalam menghadapi klaim Cina ini, negara-negara ASEAN harus bersatu, karena hampir seluruhnya dirugikan oleh klaim sepihak dari Cina. Untuk saat ini, mungkin sikap Cina terhadap Indonesia agak melunak. Konflik terbuka jelas tidak menguntungkan, karena mereka masih memiliki kepentingan ekonomi perdagangan. Ekspor Cina ke Indonesia per tahun senilai sekitar 700 triliun. Namun, kita tidak tahu rencana besar Cina di masa depan, mengingat potensi kekayaan alam Natuna sangat besar. Diam-diam, Cina sudah mempersiapkan kekuatan militernya di Laut Cina Selatan. Foto satelit menunjukkan Cina sudah membangun 3 pangkalan militer di Kepulauan Spratly, yang terbesar di Pulau Karang Fiery Cross, dilengkapi dengan lapangan terbang, pelabuhan, instalasi radar, dan peluncur rudal. Ketiga pangkalan tersebut memang berada di kepulauan yang dipersengketakan antara Cina dengan Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Tetapi, Indonesia tetap harus waspada, karena pangkalan itu bisa dijadikan pijakan untuk menuju Natuna. Natuna adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diakui dunia internasional. Natuna harus kita pertahankan. Tetapi, bagi negara lain, untuk menguasai sumber daya alam minyak dan gas di Natuna, tidak harus dengan serangan militer. Ada banyak cara lain yang justru lebih menguntungkan. Misalnya, melalui konsensi pengelolaan migas dengan skema kontrak yang merugikan Indonesia. Dan ini yang juga harus sangat kita waspadai. Sampai jumpa.